Nek, sehat? Alhamdulillah. Nek, ayeuna bade aya artisnya. Iya. Kabumi nenek. Iya. Nuhun. Nenek teh siap? Entos. Seneng teh nenek? Seneng. Ke artisna namina Tias Mirasih. Dia Mirasih. Tias Mirasih. Iya. Gelis nek artisna. Iya. Sami, Gelis. nuhun gelis. Sami sareng nenek pandelisnya. Iya. Nuhun, kumaha nenek gelisna? Nenek masake we gelisna nenek. Nenek teh siap teh acan bade syuting. Entos. Teh siap. Iya. Kumaha cik aya syuting teh? Latihan heula nya nek ya. Iya. Oke, mun sutradarana bilang action, nenek langsung action syuting ya nek. Coba ayeuna acting seuri heula nya nek ya. Coba action. Terus ayeuna coba acting nangis nek, bisa tuh nenek acting nangis? Halus nek, halus pisan kan nenek acting sareng Tias Mirasihnya. Saurna sakedap deui nyampe ka dieu nek Tiasna. Tungguannya nek. Hai guys, aku Tias Mirasih. Dulu aku tuh mengawali karir di industri hiburan melalui ajang pencarian model di tahun 2002. Dan gak kerasa udah 20 tahun lebih aku ada di dunia entertainment. Nah, kesibukan aku sekarang masih syuting-syuting dan lagi ngurus bisnis dan juga ngurus suami guys. Dan hari ini aku tuh akan melakukan sebuah profesi yang berat, yaitu pembuat genteng. Jujur aku gak kebayang sih akan ngapain aja aku nanti. Dan kira-kira aku mampu gak ya? Penasaran kan guys? Ikutin aku terus ya. Hai guys, selamat pagi. Nih, lihat aku sekarang lagi jalan-jalan di tengah sawah. Ini tanahnya itu juga lumayan kayak ada yang lembek-lembek gitu guys. Terus baju aku putih, kira-kira kotor nggak ya? Tapi nggak apa, it's okay. Jadi aku gini, aku tuh hari ini lagi di challenge untuk jadi pekerja pembuat genteng dalam waktu sehari. Jadi sekarang aku lagi ada di desa yang katanya di sini ada seorang nenek yang tangguh banget. Tau gak sih kenapa tangguh? Karena di usianya 70 tahun tuh masih jadi pekerja pembuat genteng. Aku sebenarnya pas denger ceritanya tuh gak tega banget ya. Umur 70 tahun guys, 70 tahun tuh harusnya udah bisa menikmati masa tua, santai-santai, gak perlu lagi memikul beban yang sangat berat. Ini gak kebayang sih gimana beratnya setiap hari harus kerja bikin genteng. Makanya aku pengen tahu kayak apa sih sebenarnya kerjaannya setiap hari. Nah sekarang aku mau cari rumahnya nenek itu dulu. Kalian ikutin aku ya, dan doain aku. Semoga aku nggak jatuh di tengah-tengah sawah ini. Oke, let's go. Coba ya, kita cari. Bener nggak? Ini rumahnya Nenek Aboy. Wah, ini bisa kelihatan nih guys. Ini gentengnya kenapa turun banget ya? Jadi kita harus masuk duduk. Assalamualaikum. Salam. Ini bener rumah Nenek Aboy? Muhun. Bener guys. Ayo kita masuk. Assalamualaikum Nek. Kenalin aku Tias. Ini boleh duduk ya? Boleh. Ini bener rumah Nenek Aboy. Bener. Ini Nenek Aboy ya? Iya. Aku dengar kata nenek tuh di sini kerjanya sebagai pembuat genteng. Iya. Bener. Iya. Nah aku pengen bantuin kerjaan nenek, pengen ikut. Pengen tahu nenek tuh kalau kerja bikin genteng itu kayak gimana sih? Boleh. 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 Iya. Tapi sebelumnya ngobrol-ngobrol dulu sama nenek boleh ya? Boleh. Ini dari kapan kerja bikin genteng? Itu kan kerjaan laki-laki nek. So ngiring ka pamagat gitu. Tengkel ku pamagat ke manor gitu. Di kata-kata ku manor gitu. Ya anu gitu cek manor teh diturutkeun ka manor gitu. Panena ge perioge artos teh. Tapi kan capek nih pasti kerja. Iya butuh uang tapi kan kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa?
dari ke jam 3 ke jam 7. Dari pagi Ya, sampai pagi. sore. Nya, Itu ada istirahatnya nggak? nya, hari terus luwih lohor. Oh, pas makan siang istirahat. Makan siangnya istirahat. Habis itu lanjut lagi. Nya, lohor teh, uih heula ka bumi, netepan, dahar di bumi. Kalau bapak kemana? Teu aya tabrakan lari. Udah meninggal. Nya, Jadi nenek sendiri. Jadi bapak udah nggak ada. Sendiri. Udah berapa lama nek? selami neng bapak teu aya maneng. Maaf ya nek, aku nggak tahu. Jadi aku tanya-tanya begitu. Aku kira nenek masih ada bapak tinggal bareng-bareng di sini. Tos pupus bapak matas teu aya nya sendiri we di rumah mah. Berarti nenek itu kerja jadi pembuat genteng setelah bapak nggak ada atau dari bapak masih ada udah sama-sama cari nafkah kerja ini bikin genteng? Ada kene di rumah teh si bapak teh abdi angkat ke pabrik gitu. Teu aya nu ngabiaya kita hanya angkat teh ngadamel ke pabrik. Nenek suka kangen gak sama bapak? Kangen ke bapak teh ngantunkeun emak sendiri di rumah emak teh. Terus kalau kangen gimana caranya biar menghilangkan rasa rindunya? Siapa tahu ada foto yang bisa dilihat atau apa gitu? Ada. Punya? Iya. Boleh lihat nggak? Boleh. Boleh ya? Nenek boleh ambilin? Oleh. Iya. Iya. Kasih neng ieu fotonya. Lah, ini cuma KTP aja. Iya. Gak punya foto yang lain. Teu aya. Jadi guys, tuh foto si kakek cuman ada nih satu-satunya di KTP doang. Nggak punya yang lain. Foto sama nenek gitu berdua nggak ada. Gak ada. Jadi kalau kangen cuma bisa ngeliatin ini doang. Foto di KTP. Ini. Makasih. Terus nenek gimana sih rasanya waktu tahu harus kehilangan kakek, sementara nenek umurnya udah 70 tahun ya? Harus masih kerja, cari nafkah, banting tulang, hidup sendiri. Sedih nenek teh dikantunkeun ku aki-aki teh teh. Teu aya nu nempo gitu. Nyalira we. Uih ngadamel langsung masak nenek teh. Capek-capek ge wayah rada. Teu aya nu masihan sangu. Kalau anggota keluarga nenek yang lain gimana memangnya? Lebih deui Anak-anak gitu, keluarga nggak pernah ada yang datang ke sini? Tara Nggak ada yang pernah nyari nenek? nya Anak-anak nenek? enggak ada teh. Jadi bener-bener sebatang kara guys di Nya sini. nya sebatang kara. Sebatang kara, keluarga nggak pernah ada yang datang. Tapi tetangga-tetangga suka bantuin nenek. Tara Oh, nggak ada. enggak ada. Jadi bener-bener sendiri, apa-apa sendiri. Iya. Cari nafkah sendiri, cari makan juga sendiri. Nenek udah berapa lama hidup begini? Nenek kesepian dong pasti. Sok sedih sok sering nangis teh nenek teh. Apa yang bikin nenek nangis tuh? Nenek sedih kalau mikirin apa? Sedih apa? Teu aya ngantunkeun kitu nenek teh ku sedih nama. Kalau nenek suka berdoa gitu sama Allah, apa yang sih yang nenek minta? Pengen tahu. Ya Harapan doa nenek ya itu apa? Gusti, abdi teh nyunggu sapati Allah, nyunggu rezeki ti Allah, nyunggu panjang umur ti Allah teh. Nenek teh nyuhunkeun kana kawas ka Allah. Guys, ini luar biasa banget kan. Maksudnya nenek di umur 70 tahun tapi masih bisa survive. Ya, ini pekerjaan yang kita belum tahu beratnya seperti apa, tapi udah pasti tahu lah ya. Kalau membuat genteng tuh pasti bukan pekerjaan yang mudah. Aku mau peluk nenek dulu, boleh nggak sih nenek? Mungkin udah lama nggak dipeluk, kita peluk nenek dulu.
nenek harus kuat. Walaupun sendiri, tapi harus percaya, harus yakin kalau Allah selalu kasih rezeki untuk nenek, dimudahkan segalanya, tidak pernah disusahkan hidupnya nenek ya. Ya nenek ya, harus kuat nenek ya. Pokoknya doa aku, nenek harus sehat terus. Ya harus terus semangat. Percaya Allah pasti selalu ngasih rezeki untuk nenek. Amin ya. Ya, pokoknya nenek harus kuat, sehat. Aku doain terus buat nenek. Ya. Nenek, izin ya, aku mau lihat ke dalam rumahnya, boleh? Boleh. Boleh ya, izin sebentar ya. Nanti di sini aja. Aku cuma mau lihat-lihat keadaan rumahnya. Kasur tempat nenek tidur setiap harinya bisa dikatakan tidak layak. Bagaimana nenek tidur selama ini dengan nyaman? Rumah dengan atap rendah ini membuat hatiku sangat renyuh. Bagaimana ya rasanya hidup sehari-hari di sini? Apakah nenek nyaman? Harusnya nenek menikmati masa tuanya dengan hidup yang nyaman. Tapi nasib berkata lain. Beginilah kondisi rumah nenek. Hidup sederhana bahkan jauh dari kata cukup. Rumah yang seharusnya menjadi tempat nenek berteduh setiap harinya ternyata membuatku menghela nafas untuk selalu bersyukur. Ini buat aku. Terima kasih. Makan. Kita makan sama-sama ya, sama nenek juga ya. Ya, sama-sama. Siapin kue-kue sama nenek guys. Loh, Berangkat sekolah dulu ya. Jung, sing pala linter, sekolah anak Jung, sing pala linter, hati-hati di jalan tuh. Tadi kata nenek nggak punya anak, itu siapa? Anak yatim. Betapa kagetnya aku mendengar, ternyata nenek memiliki 2 anak angkat yatim piatu. Ya Allah, di tengah-tengah hidup nenek yang pelik, dia masih bisa menghidupi anak yatim piatu. Nenek aja kan, mohon maaf nih ya, hidupnya aja kan juga masih susah. Kok bisa-bisanya gitu, maksudnya ngurus anak yatim 2 lagi? Nenek asa biasa wae gitu teh, sok milikna gitu ngurus ke budak yatim oge gitu, sok aya nu masihan gitu kan nenek teh. Iya, tapi berarti kan nenek harus kerjanya tuh berkali-kali lipat gitu, karena bukan untuk menghidupi nenek aja gitu, tapi ada 2 anak itu, sekolahnya juga pasti kan nenek yang sekolahin kan, untuk kehidupan sehari-hari juga dari nenek. Pasok yang cian eteh saminggu-saminggu ya jajan cucu jeung masak beker gitu nenek teh. Nenek nggak pahala ngurus budak yatim teh. Masya Allah, ya ampun guys, ini lumayan menjadi plot twist ya buat aku. Maksudnya nggak menyangka kalau tadi dengar cerita nenek harus struggling setelah suaminya berpulang, harus kerja sampai harus pekerjaan laki-laki juga dikerjain sama nenek gitu, pekerjaan bikin genteng. Aku kira cuma untuk menghidupi diri nenek sendiri, tapi ternyata ada anak yatim yang diurus juga sama nenek. Masya Allah, nenek luar biasa banget. Seperti tadi yang aku bilang ke doa aku sama nenek, ini nenek tuh pasti akan dimudahkan terus jalani sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena satu, nenek
luar biasa baiknya, luar biasa hebatnya. Apalagi sekarang lagi juga aku tahu mengurus 2 anak yatim. Nenek, Amin. sehat terus, diberkahi selalu. Amin. Ya, Ya. seneng banget. Pokoknya buat kita nih, ini kayaknya tamparan juga buat aku ya. Maksudnya jangan pernah menyerah dengan keadaan, seburuk apapun. Saat kita masih bisa berbuat kebaikan, lakukan. Seperti nenek. Role model aku nih, nenek nih. Keren banget nenek. Pokoknya harus saya terus. Ya. Inilah nenek Aboy yang berusia 70 tahun. Pekerjaan sehari-harinya menjadi pembuat genteng. Meskipun pekerjaan ini berat dan sangat menguras tenaga, tapi nenek selalu gigih dan semangat setiap harinya. Nenek Aboy melakukan semuanya sendirian, karena sudah tidak ada keluarga dan suaminya lagi. Tapi di tengah-tengah keterbatasannya, Nenek Aboy sangatlah berhati mulia dengan menghidupi 2 anak yatim yang tinggal di rumahnya. Kita habis ini bikin genteng. Aku bantuin Nenek ya. Ya. Tapi kita makan dulu nih. Nenek tadi katanya belum sarapan. Kita makan dulu. Nenek suka yang mana biar aku bukain? Suka iya. Suka ini juga aku suka loh. Ini aku bukain buat nenek ya. Kita harus makan dulu karena abis ini kan mau kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan nenek. Aku makan di mana ya? Aku juga sama aja kayak nenek. Ini nenek bikin sendiri. Beli. Kalau jus nak sama Kita harus ngisi tenaga yang banyak guys. Karena abis ini kita mau kerja sama nenek. Bikin genteng. Pokoknya gimana? Tungguin aku abis ini mau ikut kerja sama nenek bikin genteng. Oke? Nek, ini sekarang kita mau ngapain? narik tanah Buat bikin genteng. buat genteng-genteng. Ini selama ini kalau ini nenek bawa sendiri nih nek. Bawa sendiri gitu. Serius? Dibuatan. Di sini Iya. kita ngambilnya? Ya. Iya Pak. Permisi. Permisi, usi. Oh jadi kalau mau bikin genteng ngambil tanahnya di sini dulu. Ya. Guys, ini tuh pekerjaan laki-laki nih bener tuh. Isinya bapak-bapak semua. Tapi selama ini nenek kerjain semua sendiri. Yaudah kalau gitu sekarang kita bantuin aja ya. Nek, kita bantuin nek. Ini sekarang gimana nih? Ini tanahnya diapain? Pindahin ke sini. Oh gitu guys, jadi kita harus bawa tanahnya pakai tangan. Nggak pakai apa-apa, nggak pakai sarung tangan, nggak pakai apa-apa, langsung ambil tanahnya. Pindahin ke sini. Berat nggak nek? Berat. Berat banget guys. Sumpah berat. Nenek bisa kuat tadi berapa kali bawa sendiri. Astaga, mantap nih. Aduh nih, cari yang mana lagi nih guys. Wow. Udah cukup belum nek? Udah cukup? Oke. Sekarang kita bawa ke tempat bikin genteng. Ini selama ini juga nenek bawa sendiri. Dorong-dorong sendiri. Tadi aja tuh ya. Pas kosong tuh berat loh guys. Apalagi ini, coba kita cobain. Balik arah dulu ya nek. Dorong. Iya, balik. tunggu. Nenek minggir, nenek minggir. Nah. Wow, berat banget. Mundur. Iya, tunggu. Nah.
Ya. Oke, kita dorong. Dorong. Aduh. Aduh, berat. Nenek capek. Pintu yang berat. Nek, stop dulu nek. Berat eta berat. Nenek. Berat udah berat udah. Nenek tiap hari kerjanya kayak gini. Guys, Payah aku nangis bukan karena berat. Ya emang berat sih gitu, tapi aku yang bikin sedih tuh Sedihnya teh. ngebayangin ini tuh berat banget loh. Maksudnya yang harus dijalanin sama nenek setiap hari, kerjaannya kayak gini, capek, panas-panasan. Amin. Terus kita nggak tahu nih penghasilannya sebenarnya berapa, nanti aku bakal cari tahu sambil kita bikin genteng nenek ya. Iya. Sedih banget nenek, sabar ya nenek yang Sedih, ya. kuat. Aduh. Ya udah nek, kita jalan lagi. Sekarang kita kemana? Sana ya. Udah sampai. Nah, ayo nek, sekarang kita turunin ya. Ini diturunin ke sini. Oh. Wow. Wah, guys. Ini kalau kita lihat, ternyata ada ibu-ibu juga yang kerja di sini. Bu, Nek, ternyata ada yang perempuan juga yang kerja di sini ya. Jadi nggak cuma nenek aja. Ada bapak, ada ibu-ibu. Terus aku yang lihat ya, ada yang bawa anak juga, guys. Aku baru tahu kalau genteng itu masih dibuat secara tradisional. Aku pikir membuat genteng itu dilakukan di pabrik besar yang sudah modern, guys. Selain itu, untuk menghasilkan genteng yang kuat dan tahan lama, dibutuhkan bahan baku tanah liat yang bagus. Mencetak genteng juga harus rapi dan teliti. Tapi biar bagaimanapun, pabrik genteng rumahan ini ternyata bisa menjadi lahan pekerjaan untuk warga sekitar. Udah, sekarang kita tanya langkah selanjutnya. Nah, abis ini diapain? Yang buat genteng, buat rasa. Diapain abis ini? Digiling. Pakai yang ini? Ya. Pakai mesin ini? Ya. Kata aku tetap genteng mah. Ini pekerjaan laki-laki atau perempuan? Ya mah laki-laki biasa, perempuan biasa. Udah aku coba ya. Ya. Oke, aku mau coba bantu lanjut ke proses menggiling, oke? Ayo guys. Ayo, Nek. Nah, ini sekarang kita gimana? Kayak gitu? Ya. Digiling, ambil, pindahin ke situ. Kakak, Oke. Roster. Coba kita lihat ya guysnya. Pak, gimana caranya Pak? Saya lagi bantuin nenek Aboy. Bawa, Lempar. dilempar. Iya.
pakai untuk apa? Enggak. Enggak. Ini anggapannya kita main basket, guys. Jadi dia nggak giling, guys. Setelah tanah liatnya digiling dalam mesin, kemudian tanah liatnya dicetak menjadi roaster seperti ini. Tapi nenek Aboy tidak bisa untuk membuat roaster karena matanya yang sudah awas. Nek, sekarang kita bikin kentang ya? Ya, Diapain, Nek? Oh, jadi dirapiin, guys. Ini kan ada lebih-lebihannya. Nah, lebih-lebihannya ini dirapihin. Benar ya, Pak ya? Iya. Biar kelihatan bagus. Jadi, proses mencetak genteng ini menggunakan alat cetak yang masih tradisional dan sangat berat. Tugas Nenek Aboy hanya merapikan pinggiran genteng. Nenek Aboy dibantu oleh seorang pekerja lain, karena Nenek Aboy sudah tidak kuat menggunakan alatnya. Nah, aku Nek, coba Nek. Sini ya. Ya kan? Nah, ini dibuang. Oke. Nah, ini kan ada yang ini nih, guys. Tuh. Nah. Oh, ini tuh. Oh. Gitu, guys. Oke, Nek, lanjut, Nek. Bisa, guys. Ini Nenek kalau sehari ngerjain berapa genteng, Nek? 1000 sapoe benang nanu ngepres teh. Hah? Setiap hari bikin 1000 genteng? Ya, nya. Datar kayak seueur. Ya ampun, banyak Sekali. banget. Begitu juga urutan prosesnya kan juga banyak ya. Nah, nih guys, ini salah satu yang udah selesai dirapiin. Tuh. Jadi benar-benar harus rapih, harus presisi. Nanti kan ini bakal dikeringin. Guys, tadi kan udah lihat nih proses aku bantuin nenek. Jadi ambil tanah liat dulu di sawah, dibawa ke sini ke pabriknya, terus tadi aku bantu giling. Nah, sekarang step selanjutnya kira-kira apa ya? Ini aku sambil cari nenek nih. Dan sambil penasaran tau gak sih sama pabrik ini, karena dia bener-bener masih tradisional. Semua tuh pakai tangan, walaupun ada alatnya juga ya. Kayak tadi yang si mesin giling, tapi semuanya tuh prosesnya menggunakan tangan. Sekarang aku mau cari nenek, kita tanya nenek, step selanjutnya kita bikin apa? Let's go.
Kita dorong ya. Kemana? Ke sana? Nek, ini tuh sekarang taruh di mana? Apa? Nenek, aku aja ya. Nenek yang dibawa aja ya. Iya. Biar aku yang bawa naik ke atas ya. Ya udah, pakai tangga nih. Guys, ternyata ada yang di atasnya gitu naruhnya. Iya. Nenek yang dibawa aja, aku yang di atas ya. Iya, pasti ada. Naik ke atas. Nanti nenek kasihin ya. Oh iya. Kasihin. Dibantuin sama nenek. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tinggi banget guys. Nih, kuat nggak nih tangganya nih? Iya. Kuat ya? Nih aku jatuh nggak nih nek? Wah, Inilah. Ini ada susah guys. Kita langsung taruh aja gini. Oke. Takut banget. Wow. Serem banget tangganya guys. Ya. Nek, jatuh nek. Duh nek gimana nih jatuh begini? Manul kayaknya rekat. Oh maaf ya nek ya, aku nggak sengaja. Wah. Wah. Ya nek. Aduh, ini kenapa bisa rusak semua? Pak, maaf saya nggak sengaja. Maaf, sengaja. Ini lagi bantuin nenek Abo, tadi saya bawa ke atas, jatuh. Kalau gini mau ganti rugi siapa ini? Maaf, Manur. Dasarnya dihajar, tadi oge. Saya bikinin lagi aja ya Pak Mandor ya. Aduh, nggak bisa ini prosesnya lama. Kalau gini potong aja dari upah nenek ya. Iya. Dipotong. Lagi kerja bawa orang-orang malah nggak bisa lagi. Pak, yang bener lagi dipotong. Saya bantu aja deh, saya bikinin lagi yang baru. Ini kan prosesnya lama. Oh, Nek nggak apa-apa dipotong dari upah nenek. Nggak apa-apa, potong oge. Ya Allah. Tapi bener ya. Iya. Oh, maaf ya Nek ya, ini gara-gara aku masih roboh. Ya udah kalau gini beresin lagi aja ya. Berapa nih upahnya? Upah anak kenteng jatuh 80 80.000. perak. Satu genteng ini bikin dari tadi proses ngambil segala macam tanah sampai jadi gini 80 perak. Satu buah begini, satu biji. Ya. Terus kalau sehari nanti bikinnya berapa banyak? 300. 300 dikali 80 perak. Berarti berapa tuh? 24.000 Nek? Ya. Sehari? Ya, terus tadi mau dipotong lagi guys sama ini genteng-genteng yang aku jatuhin. Jadi berapa nih upah nenek hari ini? Nggak apa-apa Nek dipotong. Nggak apa-apa dipotong. Maaf ya Nek. Ya Allah, aku merasa bersalah banget karena kecerobohan aku malah membuat nenek semakin susah. Upahnya hanya 80 perak per genteng. Awalnya aku kira 80.000, ternyata 80 perak guys. Dalam sehari nenek bisa membuat 300 genteng. Kalau dikalikan pendapatan nenek tuh hanya 24.000. Ya Allah, aku miris banget. Apakah ini adil untuk kerja keras nenek?
Ya udah nih sekarang aku bantu beresin ya. Dijemur ya mau eta gote. Ini udah nggak bisa ini ya, udah pecah. Pecah. Aku juga udah nggak bisa. Aduh banyak banget lagi yang pecah guys. 300 bikin, tadi kita bikin 10 biji aja kayak udah capek banget. Apalagi nenek tiap hari bikin 300. Ya udah nek, ayo nek. Nah, nek ini kayu buat apa nih? Melem. Oh, jadi tadi udah kita bikin, jemur, sekarang kita bakar. Oke, dan kita perlu kayu untuk ngebakar. Nah, ini sekarang kita kumpulin taruh mana sini? Iya. Iya, oke. Berat. Enggak. Nenek aja kuat, masa aku nggak kuat? Jadi aja sama teman-temannya. Oh, kata dia nangis ya. Wah. Guys, ada apaan ya? Kok itu cucunya nenek datang-datang nangis? Yuk kita cari tahu yuk. Kali. Tadi si Dede dipopoyok sama itu teman-temannya, katanya tasnya jelek sama sepatunya. Dan baik anu moyok mah, kagak digentosan ku nenek. Oke, entong narangis ya. Sing balager. Kenapa sayang? Ku nangis. Itu si Dede tadi dipopoyokan sama teman-temannya, katanya tas sama sepatunya jelek. Diejek sama teman-teman di sekolah. Tas sepatunya jelek gitu. Iya sayang. Yang digentosan ku nenek. Kasihan. Guys, jadi ternyata si Ade ini datang-datang nangis soalnya habis diejek sama teman-temannya di sekolah, katanya ngomongin tasnya sama sepatunya jelek. Aduh tolong ya buat adik-adik semuanya, buat siapapun kalian dimanapun kalian berada, please stop bullying. Bullying itu benar-benar tidak bagus, tidak baik. Kalian tuh nggak tahu apa yang terjadi sama kehidupan orang di belakangnya. Jadi jangan menjudge, jangan bully, jangan mengejek seenaknya aja. Kasihan tuh adeknya. Udah jangan sedih ya sayang ya. Ya. Tapi ingat, kalaupun kalian diejek, jangan pernah bales ya. Jadi walaupun orang ngejek kita, yaudah biar aja. Orang bilang gitu. Yang penting kita tetap berbaik hati sama orang. Terus apa lagi? Selalu bersyukur. Ya kamu jangan sedih lagi ya. Mendingan kalian berdua tungguin ya di sini. Kan kakak sama nenek belum selesai nih. Masih mau ngebakar dulu gentengnya ya. Tunggu sini ya biar nanti kita pulangnya sama-sama. Oke? Ya udah. Ayo Nek, kita lanjutin lagi. Tadi mau ngebakar genteng. Yuk, kalian di sini ya sayang ya. Ayo Nek. Aduh. Aduh. Aduh guys, mata juga perih banget. Berasa pete. Iya. Capek. Udah nih Nek. Udah. Setelah gentengnya dijemur dan mengeras, masuklah ke tahap terakhir, yaitu membakar genteng. Untuk membakar genteng memang memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu 24 jam untuk menghasilkan genteng yang kokoh. Tugas Nenek Aboy hanya menyiapkan kayu bakarnya, karena yang bertugas menaruh dan menyusun gentengnya adalah pekerja laki-laki. Meskipun begitu, ini cukup membuat dada kita sesak guys, karena asapnya yang begitu banyak. Bayangkan Nenek Aboy harus setiap hari melakukan pekerjaan ini. Pak Mandor. Pak Mandor. Udah selesai kerja nih Nenek, duduk aja deh istirahat.
Nah, udah selesai. Biasanya langsung dikasih ya upahnya ya? Iya. Iya. Biasanya kan dapat 300 biji. Sekarang Iya. dapat cuma 250. Dipotong jadi 15.000 ya. 15 dari. Ya. Dipotong yang tadi itu ya yang saya Iya. pecahin ya. Ya, Nek jadi cuma dapat segitu nggak apa-apa ya, Nek. Apa? Maaf ya, Nek. Makanya kalau kerja jangan bawa teman biar kerjanya cepat. Ya Pak, saya kan ini Iya, Pak, Pak. bantuin. Iya Nek, saya pulang yuk. Makasih Pak Mandor. Iya. Assalamualaikum. Kasih Amanor. Ya. Assalamualaikum. Ya ampun guys, ini gara-gara tadi aku ceroboh, upah nenek yang emang nggak seberapa, akhirnya jadi kepotong, cuma jadi dapat 15.000 hari ini. Mas, 15.000 tuh bisa dapat apa coba hari ini? Udah gitu nggak cuma buat nenek kan, ada buat 2 cucu yang harus dikasih makan, dibiayain sekolahnya. Nenek maaf ya, gara-gara tadi aku ceroboh, jadi dipotong deh upah nenek. Iya. Mudah-mudahan nanti habis ini nenek rezekinya diganti berkali-kali lipat sama Allah. Ya? Ya. Terus semangat. Semangat. Yaudah sekarang kita pulang ya. Pulang. Oke, yuk. Ke cucu-cucu. Mana kita? Pulang? Kalau mana sini? Iya. Sini. Kalian siapa sih namanya? Namanya Hilal. Hilal, kamu? Iya. Lia. Kelas berapa? Aku kelas 3. Kelas 3. Kamu juga? Kamu berapa? Kelas 1. Kelas 1. Jauh nggak sekolahnya dari sini? Enggak. Oh enggak. Suka makan es krim nggak? Mau beli es krim nggak? Mau. Kita beli es krim ya? Oke? Yeay. Nenek nggak pakai sendal dari tadi nggak apa-apa ya, Nek ya? Ya. Udah biasa ya? Terus biasa, terus nanti. Jadi. Nah, udah sampai. Assalamualaikum. Jadi nenek ini ada hadiah dari aku dan tim untuk nenek sama adik-adik ya. Bisa pas banget kebetulan nih kita udah siapin emang tas sekolah sama peralatan sekolah juga. Sama ini ada kasur buat nenek biar nenek nggak sakit kalau tidur di sini. Kan capek seharian kerja ya kan bikin genteng. Dia istirahatnya nyaman. Gimana sayang, seneng nggak? Senang. Iya, jadi besok kalau ke sekolah nggak perlu lagi takut diajak sama teman-teman ya. Pokoknya harus semangat sekolahnya, oke? Biar jadi anak yang berguna, biar bisa banggain nenek juga ya. Harus sukses dua-duanya ya. Pokoknya kakak titip harus jagain nenek, sayangin nenek ya. Oke? Oke. Nih, banyak banget tuh, ada alat tulis tuh. Suka nggak sih? Enggak. Tuh, lihat dong nih. Di tempat makan ya. Kan suka dimasakin bekal ya sama nenek ya. Ntar ditaruh di sini, oke? Ini juga nih, ada rautan nih. Tuh, ada buku juga ya. Harus bikin kalian jadi semakin rajin belajar, oke? Oke. Harus semangat terus. Janji? Tos dulu. Nenek seneng nggak? Makasih ya Nek, aku udah dibolehin temenin nenek, ketemu sama cucu-cucu juga hari ini. Lihat keadaan rumah nenek, kondisi nenek kalau kerja kayak gimana. Makasih ya Nek, maaf ya kalau aku ngerepotin, maaf kalau tadi udah bikin salah, jadinya nenek upahnya dipotong deh. Nah ya udah, ini sekarang Hilal masukin tas juga aja. Oke. Tuh yang punya Hilal yang mana, yang punya Lia yang mana. Kakak masukin ya, bantuin ya. Ini ambil ya. Nah nih, ini punya itu.
Gila. Iya. Nah, simpan sini ya, biar rapi ya. Sekarang kita buka hadiah untuk nenek ya. Ini kan aku lihat nih, nenek tidurnya tuh alasnya tipis banget kan. Pasti sakit kalau mau istirahat. Nah, ini aku kasih alas yang lebih tebal. Buat nenek tidur. Nenek kan capek tuh habis bikin genteng seharian. Pasti pengennya istirahat yang nyaman dan nyenyak boboknya. Nah, ini aku taruh sini ya, Nek. Maaf, Seng. Nah, Nenek ayo cobain, Nek. Bobokan sini. Cobain. Bisa langsung sana dulu. Nah, coba Nenek bobokan. Wih. Enak nggak? Enak. Empuk? Wih, bobonya bisa pules nih. Kalau udah capek seharian kerja, langsung istirahat di sini. Enak? Enak. Alhamdulillah. Adik-adik mau nyobain nggak? Mau. Oke, gantian, Nek. Biar anak-anak pada nyobain juga. Ayo, mau cobain bobo di sini katanya. Sayang, cobain. Bobo. Boboan. Boboan sini. Enak kan? Enak sih. Gimana? Enak. Empuk. Empuk. Enak ya? Jadi ganti-gantian aja bobo di sini sama nenek, oke? Oke. Kalian kan tidur sini barengan ya sama nenek ya? Oke. Pokoknya dijaga ya. Ini kalau ini kan nanti belum tentu dapat lagi, jadi harus dijaga, dirawat baik-baik, terutama neneknya juga. Iya. Harus disayangin, oke? Oke. Janji? Nih. Nenek, ini juga ada sedikit rezeki buat nenek dan juga anak-anak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya, nenek ya. Ya. Pokoknya guys, hari ini aku benar-benar mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa, yang mungkin nggak bisa setiap hari kita dapetin. Melihat nenek, melihat kehidupan nenek bersama cucu-cucu, buat aku tuh kayak apa ya, tertusuk gitu loh perasaannya gitu. Karena kadang-kadang kita sebagai manusia suka lupa bersyukur. Suka lupa apa yang sudah kita punya, suka pengennya lebih, tapi ternyata sebenarnya di belakang kita, di kanan kiri kita tuh banyak orang-orang yang jauh lebih kurang beruntung daripada kita. Jadi hari ini aku benar-benar dapat pelajaran yang luar biasa dari nenek. Mudah-mudahan kedepannya aku bisa menjadi manusia yang selalu jauh lebih bisa bersyukur dengan keadaan apapun. Selalu bisa saling membantu sesama yang membutuhkan, dan pastinya bisa selalu terus mendoakan orang-orang di lingkungan aku untuk bisa terus berjuang, bersemangat menghadapi apapun yang ada di hidup. Pokoknya nenek, terima kasih banyak atas pelajaran berharganya. Aku mau peluk nenek dulu. Karena aku selalu doain nenek, nanti kapan-kapan insya Allah kalau ada waktunya aku mandikan, boleh ya? Boleh ya Nek ya? Pokoknya nenek harus semangat, terus semangat. Iya, harus sabar buat anak-anak, buat diri nenek juga. Oke? Selesai sudah aku menemani nenek Aboy seharian penuh. Menjadi nenek Aboy dalam sehari aja, aku udah pengen menyerah. Beratnya mencari tanah liat di sawah, susahnya mencetak genteng, dan panasnya membakar genteng. Sungguh gak terpikirkan bagaimana nenek Aboy bisa menjalani ini berhari-hari, bahkan bertahun-tahun.
aku mendapat banyak pelajaran bahwa dalam hidup ini memang seringkali tidak adil. Tapi alangkah lebih baiknya kita selalu bertahan. Ketulusan hati Ma Aboy menjadikanku cerminan diri. Sesusah apapun kita, jangan pernah lupa untuk selalu berbagi dan memberi. Terima kasih Nenek Aboy sudah banyak memberikanku pelajaran hidup.